Assalamualaikum. Nama saya Kauri Nur Indah Ramadhanti dari kelas 6 BKIF. Di sini saya akan melakukan konseling lintas budaya dengan konseling saya atau klien saya itu seorang mahasiswa yang berusia 20 tahun yang mengalami kultur shock. Dia aslinya orang Sunda bernama Nur Fadila. Jadi dia baru pertama kali merantau dan baru pertama kali mondok di pesantren di Purwokerto ini. Jadi dia berasal dari suku Sunda, sedangkan teman-temannya itu rata-rata berasal dari suku Jawa. Dan dia merasakan kayak insecure juga ada, takut dijauhi oleh teman-temannya karena dia orang Sunda sendiri. Dan di sini kita juga menggunakan pendekatan CBT untuk merubah pola pikirnya yang merasa insecure, merasa minder, takut dijauhi oleh teman-temannya. Jadi intinya Mbak Fadila mengalami culture shock, kurang bisa menyelesaikan diri, dan ada juga permasalahan kurang bisa memanajemen waktu antara kuliah dan mondok. Seperti itu. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo, silakan masuk, silakan duduk, Mbak. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Alhamdulillah lancar. Ini Mbak yang kemarin hari Sabtu menghubungi saya ya? Iya. Oh, baik. Baik, kita perkenalan dulu aja ya, Mbak. Dari Mbak dulu atau dari saya? Dari ibunya aja. Dari saya, baik. Mbak, saya seorang konselor, nama saya Kauri Nur Indah Ramadhanti. Jadi Mbak bisa memanggil saya Ibu Kauri. Ini dengan Mbak siapa ya? Saya dengan Mbak Nur Fadila. Oh, Mbak Nur Fadila. Dipanggilnya Mbak siapa? Mbak Fadila. Mbak Fadila. Mbak Fadila asalnya dari mana, Mbak? Saya asli dari Garut. Oh, Garut, Jawa Barat. Berarti Sunda ya, Mbak? Iya. Kalau umurnya berapa ya, Mbak? Saya umurnya 20 tahun. Oh, 20 tahun. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak Fadila sudah pernah konseling? Belum pernah sama sekali. Ini baru pertama kali. Baik. Jadi saya akan menjelaskan dulu Mbak apa itu konseling. Jadi konseling merupakan bantuan profesional yang diberikan oleh seorang konselor, itu saya, kepada konselingnya, yaitu Mbak Fadila, dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah. Dan konseling ini dibatasi dengan waktu. Jadi ada sesinya, sesi 1, sesi 2, sesi 2 apabila nanti permasalahannya belum selesai. Namun kalau permasalahannya sudah selesai, sudah clear, kita cukup sampai di sesi 1 saja ini. Jadi kita nanti akan membatasi waktu 15 sampai 20 menit ya, Mbak. Sudah mengerti, Mbak? Sudah. Baik, juga konseling ini juga mempunyai asas, Mbak. Ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, dan kemandirian. Berkaitan dengan asas kerahasiaan, jadi nanti permasalahan yang Mbak Fadila ceritakan ke kami, Mbak Fadila tidak perlu khawatir jika nanti masalahnya dapat tersebar. Insya Allah aman, Mbak. Dan terkait dengan kesukarelaan, Mbak Fadila kesini dengan tanpa paksaan kan, Mbak? Iya, dengan kesukarelaan sendiri. Baik, langsung saja apa yang Mbak Fadila rasakan bisa ceritakan ke kami. Jadi saya mempunyai masalah, yaitu karena saya asli dari orang Garut dan saya mondok di Purwokerto kuliah semester 2 dan mengalami kultur shock karena teman-teman saya semua berasal dari Jawa sedangkan saya dari Garut. Oh, baik, berarti ini Mbak Fadila orang Sunda kan ya, asli Sunda ya. Kalau saya ini kan asli Jawa ya, berarti di Purwokerto emang rata-rata Jawa ya, Mbak, mungkin ya, Mbak, di perkuliahannya. Jadi Mbak Fadila, kalau yang saya tangkap culture shock ya, seperti belum bisa beradaptasi. Juga bahasanya berbeda. Oh, berarti di sini karena bahasanya belum bisa menyelesaikan gitu. Oke, berarti di sana rata-rata teman-temannya
Jawa semua. dan menggunakan bahasa Jawa. Oke, baik. Selain itu ada permasalahan apa lagi atau manajemen waktu atau apa? Betul sekali, karena saya di pondok susah memanajemen waktu untuk tugas kuliah dan kegiatan di pondok, masih belum bisa. Baik, ini juga pertama kali mondok. Iya, baru pertama. Namun pas pertama kali mondok itu langsung betah atau enggak? Awal-awal enggak. Enggak ya, karena di pondok saya ingin tanya, di pondok juga itu teman-temannya rata-rata orang Jawa semua. Iya, mayoritas Oh, Jawa. baik, baik. Perasaan ini berarti sudah muncul sejak lama, Mbak? Muncul sejak 2 bulan lalu. 2 bulan mondok udah kayak sulit kayak menyesuaikan diri gitu ya, Mbak? Baik, saya sudah paham. Terkait menyesuaikan diri, mungkin kalau dari saya, Mbak sering kayak sering mengajak ngobrol temannya, nggak usah canggung, kita mulai dulu aja nggak apa-apa gitu kan. Nanti lama-lama kan terbiasa gitu. Mbak ada rasa insecure atau tidak, kayak takut gak dideketin sama teman-teman gitu? Sempat memiliki rasa insecure Insecure-nya karena apa? karena berbeda daerah. Karena berbeda daerah, takut gak ada yang nemenin ya, karena saya sudah sendiri gitu. Oke, baik Mbak. Jadi Mbak harus bisa menghilangkan rasa insecure-nya itu juga ya Mbak, karena di sini Mbak ada saudara juga atau tidak di Purwokerto? Ada tetapi jauh. Ada. Berarti di sini benar-benar sendiri. Kalau dari orang tua sering menjenguk ke pondok? Jarang, paling 1 bulan sekali atau enggak 3 minggu sekali. Oh, berarti jarang ya. Untuk terkait manajemen waktu itu terkait yang permasalahan yang seperti apa Mbak? Misalnya kegiatan di pondok kayak seperti mengaji ataupun yang lainnya, dan kegiatan mengerjakan tugas kuliah itu susah mengatur waktunya. Susah, berarti susah memanajemen ya, kayak kaget itu ya baru pertama kali. Coba saya pengen tahu kalau di pondok kegiatannya itu apa aja? Seperti bangun pagi untuk sholat tahajud, mengaji pagi setelah subuh, lalu kuliah dan sampai sore banyak sih. Oh, berarti kalau pagi itu bangun basic ya Mbak, kayak sholat subuh berjamaah gitu kan, juga ada tahajud. Tapi kalau yang wajib sholat subuh berjamaah, habis itu kuliah normal biasa sampai sore. Pondoknya salaf ya termasuknya ya. Oh baik, berarti setelah itu maksudnya kuliah biasa normal sampai sore. Setelah itu habis maghrib kegiatan di pondok lagi mengaji. Oh, itu berarti Mbak Fadila kesulitan mengatur waktu, manajemen waktu. Baik, kalau dari saya, Mbak Fadila itu buat list kegiatan Mbak, kayak misal dimulai dari bangun tidur, kayak ini waktunya mengaji, habis itu berangkat kuliah dari pagi. Setelah itu buat lagi kayak setelah ini jam misal jam 4 sore waktunya ngaji juga. Setelah itu buat lagi catatan setelah mengaji. Madin ada Madin kan saatnya mengerjakan tugas, dan Mbak harus bisa mengerjakan sesuai dengan yang Mbak tulis itu. Mbak harus sesuai dengan yang Mbak tulis itu, jadi harus bisa sesuai dengan waktu itu. Buat catatan harian itu harus disesuaikan. Semisal jamnya mengerjakan tugas ya kerjakan tugas gitu kan setiap hari, maka akan terbiasa seperti itu. Dan untuk terkait yang tadi menyesuaikan diri, culture shock dan insecure, paling kita bisa menggunakan pendekatan CBT. Pendekatan CBT itu merupakan pendekatan CBT itu pendekatan behavior terapi ya Mbak. Jadi kita untuk mengubah pola pikir kita supaya tidak insecure lagi, dan itu harus bisa Mbak lakukan setiap hari. Pola pikirnya harus diubah, mindsetnya harus diubah, jadi nggak perlu merasa insecure lagi. Sini toh teman-temannya juga maksudnya teman-temannya baik-baik semua kan, baik semua. Teman kamar pondok juga baik kan.
Nah, berarti tuh karena dari pikiran kita sendiri, Mbak, kita pikirannya yang sudah negatif terlebih dahulu. Jadi CBT itu counseling behavior terapi, pendekatan behavior kita harus bisa menghilangkan sifat-sifat atau pola pikir negatif yang ada di diri kita atau negative thinking lah bahasanya sekarang. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup dari saya. Apakah sudah merasa lega atau belum? Sudah. Baik, jadi seperti itu ya. Oh ya, saya juga ingin tanya di sini, Mbak Fadila kan udah hampir 1 tahun di Purwokerto ini ya, Mbak, di Jawa. Udah bisa bahasa Jawa apa? Baru bisa Anggi dan baru itu aja. Gila, itu karena dengan teman-teman kelas ya, teman-teman kuliah, teman pondok gitu. Gak apa-apa, Mbak, nanti kan bisa terbiasa. Kalau di Sunda itu di muhun gitu kan ya, muhun. Soalnya saya juga ada teman di Sunda juga kan. Terus kalau terima kasih, kalau di Jawa kan matur nuwun, itu sering denger kan? Ya, kalau di Sunda mungkin hatur nuhun ya, Mbak. Oh iya, baik. Ya, saya juga teman-teman ibu juga banyak orang Sunda, kayak teman kuliah, orang Bandung, orang Ciamis, Cianjur, Garut juga ada teman dulu S1 ya. Gitu. Terus ini gimana perasaannya? Sudah bisa kan nanti menerapkan CBT ini kan, behavior ini? Jadi gimana yang tadi saya katakan, supaya bisa menghilangkan pikiran negatif, jangan overthinking gitu. Oke, sampai sini ini karena waktunya sudah berjalan 15 menit. Gimana? Sudah merasa lega atau belum? Saya sudah merasa lega dan merasa terbantu atas apa yang Ibu sampaikan tadi. Baik, berarti ini karena Mbak Fadila sudah merasa lega, berarti kita cukupkan saja ya, Mbak, konselingnya sampai di sini. Ya kan, Mbak, cukup sampai sini aja. Oke. Namun jika Mbak Fadila ada apa-apa bisa menghubungi saya kembali ya, Mbak. Oke, baik. Berarti ini sampai sini saja. Sampai sini saja. Oh iya, tadi belum menawarkan minum. Mau minum dulu? Gak usah. Berarti ini langsung pamit. Oh, baik. Ya, terima kasih juga saya Mbak Fadila sudah berani berkonsultasi mengungkapkan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Jadi nggak perlu lagi merasa cemas. Saya juga terima kasih sudah merasa terbantu dan menjadi lega sekarang. Baik, sama-sama, Mbak. Semoga lancar kuliahnya ya, Mbak. Sehat selalu. Yuk, mari saya antar ke depan. Waalaikumsalam. Nah, itu dia mengenai video cuplikan konseling lintas budaya dengan kliennya atau konselingnya asli orang Sunda, berasal dari Garut. Jadi tadi permasalahannya mengenai culture shock dan juga kurang bisa memanajemen waktu. Culture shock terjadi karena dia kurang bisa menyesuaikan dirinya untuk beradaptasi di sini karena dia itu dari Sunda sendiri dan kebanyakan temannya dari suku Jawa. Dan konseling tadi sudah berhasil hanya dengan 1 sesi konseling saja. Jadi dicukupkan setelah konseling tersebut berhasil. Jadi terima kasih dari saya sudah menyaksikan video konseling lintas budaya tersebut. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.